Bab 101. Roy bergidik ngeri sendiri, membayangkan jika nanti minyak itu memang mujarab, dan dirinya jadi brewokan. Jam 5 sore, Roy dan Sam sudah sampai di rumah maminya setelah pulang dari kantor. Tinggal menunggu Adam saja, yang sepertinya akan telat, karena sekarang Adam cukup sibuk sekali memimpin perusahaannya yang sudah mulai naik lagi. Bang, Sylvie menyalimi tangan Roy, dan Roy memeluknya sejenak. Karena sudah lama juga Roy tidak bertemu dengan Sylvia, terakhir bertemu saat makan bakso malam waktu itu. "Bagaimana kabarmu, dan kandunganmu?" tanya Roy. "Baik bang, kandungan Sylvia juga baik-baik saja," jawab Sylvia, yang mengobrol dengan abangnya. Jam 18 WIB, Adam juga sudah sampai, dan langsung masuk ke kamar Sylvia yang berada di rumah Bu Nisa, untuk membersihkan dirinya dulu. Di mana semua orang sekarang sedang berada di ruang keluarga bermain dengan baby triplet. Mami, Mamam, Kim yang sudah kehabisan banyak energi, karena sedari tadi bermain terus, bahkan ketiga bayi itu sampai tidak tidur siang, karena kondisi di rumah Bu Nisa yang rame. "Oke sayang, Momi ambilkan dulu makan kalian," sahut Ki Rei, yang sudah menyiapkannya sedari tadi. "Sini Rei, biar ku bantu. Aku mau menyuapi Kim." Sinta yang membantu Ki Rei menyuapi baby Kim. Setelah baby triplet selesai makan, tinggallah para orang dewasa yang akan melaksanakan makan malam. "Ayo Kak," ajak Sylvia, keluar dari kamarnya bersama Adam, dan langsung menuju ke ruang makan, karena semua orang sudah duduk di sana. "Jangan malu-malu lagi di rumah ini," ucap Bu Nisa, yang melihat Adam masih malu-malu. Kini semua orang tengah menikmati makan malamnya. Dan setelah selesai makan malam, hanya Bu Mira saja yang berpamitan untuk pulang ke rumahnya, karena Sinta, Roy, Sylvia dan Adam menginap di rumah Bu Nisa. 78. Sudah sehari Dr. Arnold berada di Bandung, dan hari ini dia rencananya akan kembali pulang ke Jakarta. "Bel, kamu ikut aku ke Jakarta lagi ya?" pinta Dr. Arnold. "Iya mas," jawab Bella, yang memang bekerja di rumah sakit itu tidak terikat kontrak. Dan dimasukkan oleh Dr. Aldi. Dr. Arnold pun tersenyum senang, bisa membawa Bella kembali ke Jakarta. Dr. Arnold membantu Bella mengemas barang-barangnya. Dan dia sudah memesan taksi juga, untuk mengantar mereka ke Jakarta. "Mas, perabotannya ini gimana?" tanya Bella, yang mempunyai beberapa perabotan di rumah itu. "Tidak usah dibawa, biar saja untuk penghuni yang nanti akan menempati kontrakan ini," jawab Dr. Arnold, sambil tersenyum. Bella hanya membawa satu koper, yang berisi barang-barang penting saja. Tit. Taksi yang dipesan Dr. Arnold pun sudah sampai. "Ayo Bel," Dr. Arnold membawakan koper Bella, dan memasukkannya ke dalam bagasi taksi itu. Bella dan Dr. Arnold duduk di belakang. Selama perjalanan menuju Jakarta, mereka terus mengobrol banyak hal. Terlihat sekali Bella begitu bahagia, dengan bibirnya yang terus mengulas senyum. Tak terasa selama menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, kini mereka sudah sampai di Jakarta, tepatnya di apartemen Dr. Arnold. "Kamu tinggal di sini sama aku ya Bel, sebelum nanti kita pulang ke kampung dan menikah," ucap Dr. Arnold. "Tapi kita pisah kamar ya mas," sahut Bella, karena apartemen Dr. Arnold memiliki 2 kamar. Dr. Arnold hanya tersenyum saja sambil mengangguk. Dia akan menahan dirinya, untuk tak menyentuh Bella, sebelum halal. Bella pun masuk ke kamarnya, membereskan barang-barangnya. Begitupun dengan Dr. Arnold, yang juga masuk ke kamarnya, untuk mandi dan berganti baju. Setelah selesai mengenakan bajunya, Dr. Arnold keluar dari kamarnya, dan mencium wangi masakan dari arah pantry. "Bel, kamu masak apa?" tanyanya. "Mie goreng mas, tadi aku lihat di kulkas ada telur dan sawi,
jadi aku buat mie goreng saja. Sahut Bella, yang melihat jam sudah menunjukkan waktu siang. Dan tadi mereka hanya sarapan bubur saja di Bandung. Padahal tadi aku berniat mau order makanan. Dr. Arnold tersenyum melihat Bella yang sepertinya sudah biasa memasak. Ayo Mas, kita makan dulu. Ajak Bella, setelah menghidangkan mie gorengnya di piring. Dr. Arnold membantu membawakannya. Mereka makan duduk lesehan di karpet, sambil menonton acara talk show di televisi. Enak tidak Mas, itu makanan anak kos. Ucap Bella sambil tersenyum. Enak kok. Jawab Dr. Arnold. 79. Setelah selesai makan, Bella juga langsung mencuci piring bekas mereka. Lalu duduk kembali di sofa. Jadi bagaimana Mas keputusanmu? Tanya Bella. Dan Dr. Arnold mengangguk sambil tersenyum. Dia akan mengikuti saran dari Bella, untuk tetap bertahan di Jakarta. Dr. Aldi pasti senang mendengar kabar ini. Ucap Bella, yang teringat pada Dr. Aldi. Karena Dr. Aldi begitu berjasa padanya dan hubungannya dengan Dr. Arnold. Bel, aku tidak menyangka kita bisa seperti ini, dan sebentar lagi akan menikah. Ucap Dr. Arnold, mengelus rambut Bella yang tidur di pahanya. Aku juga Mas, aku pikir kamu tidak akan memperjuangkanku lagi. Sahut Bella. Aku akan menjadikan kabar ini sebagai hadiah ulang tahun ibuku Bel. Ucap Dr. Arnold, mengingat 1 minggu lagi Bu Hana ulang tahun. Di rumah Bu Nisa saat ini semua orang tengah sibuk sekali, untuk persiapan terakhir acara yang akan digelar besok. Di mana persiapannya sudah 99% hampir rampung. Mas. Sinta memanggil suaminya, yang sedang membantu mendekor taman. Ada apa? Roy yang langsung menghampiri Sinta. Tangan Sinta pun langsung menunjuk ke atas. Apa? Tanya Roy yang tidak paham. Buah mangga. Jawab Sinta, yang ternyata dia melihat pohon mangga di taman rumah mamihnya sedang berbuah. Dan buahnya terlihat masih muda-muda, sehingga membuat air liur bumil itu ngeces. Mau? Tanya Roy, yang sekarang sudah tidak lagi merasakan ngidam. Sinta mengangguk, Roy pun menaikkan celananya, bersiap untuk memanjat pohon mangga itu. Kenapa? Sinta yang malah menariknya, saat hendak memanjat. Aku tidak mau kalau Mas Roy yang memetiknya. Sahut Sinta. Lalu, aku ingin Om Sam yang memanjat dan memetiknya. Pinta Sinta, yang mulai bertingkah aneh lagi. Roy mengalihkan pandangannya pada Sam, yang sedang menggendong baby Ken, bersama Kirei. Memangnya apa bedanya? Yang penting kau bisa makan rujak mangga kan? Sinta menggigit bibirnya, dia sekarang takut pada Roy, jika menyebutkan itu keinginan baby twins. Tapi kali ini Sinta tidak beralasan, dia juga tidak tahu, kenapa dirinya menginginkan papa baby triplet yang memetik mangga itu. Aku akan coba membujuknya, berdoa saja, semoga Sam mau. Ucap Roy, yang kasihan melihat Sinta. Roy menghampiri Sam dan Kirei. Sam, aku butuh bantuanmu. Ucap Roy, lalu mengambil baby Ken dari pangkuan Sam. Sam menaikkan satu alisnya, melihat gelagat Roy. Bantuan apa? Sembako. Canda Sam. Aku ingin kau memetik buah mangga itu. Tunjuk Roy, pada pohon mangga mamihnya. Kirei pun langsung mengalihkan pandangannya pada pohon mangga itu. Dia baru engeh jika pohon mangga 80. Mamihnya sudah berbuah. Bukannya kau yang jago memanjat. Ucap Sam, yang malas sekali harus memanjat pohon mangga, apalagi pohon mangga mamihnya itu lumayan tinggi. Tolonglah kali ini saja, Sinta sedang ngidam. Mohon Roy. Kirei yang mendengar itu pun langsung menarik suaminya, dan ikut memaksa suaminya untuk manjat dan memetik mangga itu. Ark. Merepotkan saja,
Untung saja bayi yang kau kandung itu calon keponakanku. Ucap Sam, yang akhirnya mau memanjat pohon mangga itu. Kikiki. Sinta dan Kirei tertawa melihat Sam yang mulai memanjat pohon mangga. Bukan yang itu Om Sam, yang sebelah kanan. Teriak Sinta, yang ternyata memilih buah mangga mana saja yang dia inginkan. Sin, kan sama saja. Ucap Kirei, yang kasihan melihat suami sudah berkeringat, dan dikerubuni semut. Setelah memetik 7 buah mangga itu, Sam langsung turun, dengan kepalanya yang basah oleh keringat. Dia langsung membuka kaosnya, karena banyak semut. Terima kasih kakak ipar. Ucap Sinta yang girang. Roy membawa buah mangga itu ke dapur untuk segera dieksekusi menjadi rujak. Mangga dari mana itu bang? Tanya Sylvia, yang sedang makan bersama Adam. Di taman, pohon mangga mami. Jawab Roy. Lalu meminta Biasi untuk membuatkan sambal rujaknya. Dan membawanya ke gazebo taman. Sylvia dan Adam yang sudah selesai makan pun, langsung ikut ke sana juga. Karena melihat mangga muda yang dibawa Roy begitu menggoda. Kamu bikin rujak Roy? Tanya Bu Nisa, melihat Roy dan Biasi membawa cobek besar dan buah mangga. Sinta yang mau mie. Sahut Roy. Sinta dan Sylvia pun duduk, mulai mengupas dan memotong-motong buah mangga itu. Kedua bumil itu kompak langsung melahap rujak mangganya. Ray, kamu tidak mau? Tawar Sinta. Tidak Sin, melihatmu saja aku sudah ngilu. Sahut Kirei, yang tidak tergoda. Kak. Adam dengan cepat menggelengkan kepalanya, begitu juga dengan Roy. Sam yang sudah berganti baju, langsung menghampiri mereka, dan duduk di samping Kirei. Ikut memakan rujak mangga muda itu. Mas. Kirei sampai bengong melihat suaminya yang tanpa ekspresi memakan mangga muda dengan bumbu rujak kacang. Enak, mangganya tidak terlalu asam. Ucap Sam dengan santai. Paling nanti Mas Sam ngeluh sakit perut. Cibir Kirei. Adam menghentikan pergerakan tangan Sylvia, yang sudah menghabiskan 1 buah mangga. Dan melihat dahi Sylvia sudah berkeringat. Jangan banyak-banyak. Tegur Adam. Sekarang yang masih bertahan tinggal Sinta dan Sam. Pah. Baby Ken, yang sedang digendong oleh Roy memanggil papahnya. 81. Tok. Jam 8 malam ada yang mengetuk pintu unit apartemen Dr. Arnold. Siapa mas? Tanya Bella. Tidak tahu. Jawab Dr. Arnold, lalu bangkit dari duduknya, untuk membukakan pintu, dan melihat tamu siapa yang datang. Ceklek, Dr. Arnold membuka pintu unitnya, dan ternyata Dr. Aldi sudah berdiri di sana sambil tersenyum lebar. Al, aku sengaja ke sini, ingin bertemu Bella. Canda Dr. Aldi. Lalu masuk ke dalam unit apartemen Dr. Arnold. Dok, sapa Bella, menyalimi tangan Dr. Aldi, yang sudah seperti kakak bagi Bella. Jadi bagaimana Dr. Arnold? Apa Anda akan tetap mengundurkan diri? Goda Dr. Aldi. Dan Bella tertawa mendengar pertanyaan Dr. Aldi pada calon suaminya itu. Bukannya bagus, jika aku mengundurkan diri, pasienku akan beralih pada mual, sahut Dr. Arnold, yang membalas candaan Dr. Aldi. Bella pun pergi ke pantry, membuatkan minum untuk Dr. Aldi. Aku dengar, kamu sudah membesuk Cynthia Ar. Sahut Dr. Arnold. Akhirnya kamu sudah bisa memaafkannya Ar. Ucap Dr. Aldi, yang senang mendengarnya. Kenapa kau baik sekali pada Cynthia Al? Tanya Dr. Arnold, yang berpikir sepertinya temannya itu menyembunyikan sesuatu darinya. Aku hanya kasihan saja padanya Ar, di Jakarta dia tidak mempunyai siapa-siapa. Jawab Dr. Aldi. Yakin hanya sebatas itu? Dr. Aldi langsung mengangguk. Dok, minumnya.
Ucap Bella membawa nampan berisi 3 gelas air minum, untuknya Dr. Arnold dan Dr. Aldi. Terima kasih Suster Bella. Goda Dr. Aldi. Dr. Arnold pun mengorder makanan via GoFood, karena mereka semua belum makan malam saat ini. Ekem. Jadi kapan kalian akan menghalalkan hubungan kalian? Bahaya, apalagi kalian tinggal satu atap begini. Sindir Dr. Aldi. Bella langsung merilik ke arah Dr. Arnold. Seceparnya Nyaal, tapi aku dan Bella akan menikah di kampungku. Kau juga sudah tahu kan, kalau Bella sudah tidak mempunyai keluarga. Tutur Dr. Arnold. Dr. Aldi mengangguk, seraya tersenyum. Karena itulah harapannya. Mungkin nanti aku tidak bisa hadir apalagi jika pernikahan kalian di sana. Tidak apa-apa Al, bagiku kamu sudah cukup berjasa untukku dan Bella. Dan nanti aku juga akan menggelar 82 acara makan malam di Jakarta, khusus teman-teman dekat kita. Tutur Dr. Arnold. Setelah pesanan makanannya datang, mereka pun makan bersama dulu. Bel. Aku pulang dulu ya. Besok jadwalku masuk pagi. Pamit Dr. Aldi. Lalu keluar dari unit apartemen Dr. Arnold. Bella sekarang sedang membereskan bekas makan mereka tadi, dan Bella juga menyimpan sisa makanan yang masih tersisa. Aku bantu, ucap Dr. Arnold, membantu Bella menyapu lantai, sedangkan Bella mencuci piring dan gelas. Setelah selesai Bella pun masuk ke kamarnya, dia mengunci pintu kamarnya dari dalam. Dr. Arnold yang punya semua kunci cadangan kamar apartemennya tersenyum, lalu membuka kunci pintu kamar Bella. Ceklek. Mas, kok kamu bisa masuk? Kaget Bella. Dr. Arnold menunjukkan kunci di tangannya sambil tersenyum. Aku tidak bisa tidur sendirian Bel. Alasannya, lalu naik ke atas ranjang Bella, yang ukurannya tidak terlalu luas. Jangan alasan deh mas, biasanya juga kamu tinggal sendiri kok. Kilah Bella. Janji, hanya tidur saja, seperti waktu itu. Ucap Dr. Arnold, lalu menarik Bella ke dalam pelukannya. Bel, besok aku akan menemui pimpinan rumah sakit lagi, untuk menarik surat pengunduran diriku. Semoga saja masih bisa Bel, tapi kalaupun sudah di ACC, berarti kita akan mewujudkan mimpi keduaku. Tutur Dr. Arnold, yang saat ini sedang berhadapan dan meneluk Bella. Bella mengangguk sambil tersenyum. Aku sudah tidak sabar, ingin menikahimu Bel, lanjut Dr. Arnold, dengan nada suaranya yang parau. Dan tangannya mengelus pipi Bella. Sebagai laki-laki dewasa dan sudah pernah merasakan kenikmatan dunia, tentu saja Dr. Arnold tidak tahan melihat Bella di depannya. Tapi dia akan berusaha untuk menahan diri, agar tak sampai kebablasan. Mas, cicit Bella, saat Dr. Arnold menarik tengkuknya. Hanya cium saja. Sahut Dr. Arnold, dengan nafasnya yang terasa hangat di wajah Bella. Bella dan Dr. Arnold saling memagut bibir mereka. Dan Dr. Arnold hanya berani menyentuh Bella sampai area perut saja. Kirei yang sudah terlelap tidur terbangun, gara-gara merasakan pergerakan dari suaminya. Saat dia membuka matanya, Sam tidak ada di sampingnya. Mas. Panggil Kirei, mengucek matanya, dan melihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Mas. Panggil Kirei lagi. Iya. Aku di toilet. Sahut Sam. 83. Kirei pun menunggu suaminya keluar dari toilet. Kamu kenapa mas? Tanya Kirei, melihat Sam keluar dari toilet, sambil mengusap-usap perutnya. Sakit perut. Jawab Sam. Ternyata sedari tadi Sam bolak-balik ke toilet untuk bab, karena dia diare. Ini pasti gara-gara tadi sore Mas Sam makan rujak mangga. Ucap Kirei,
lalu bangun dan turun dari ranjangnya, untuk mengambilkan air hangat dan obat. Mau kemana? Ambil kotak obat, dan air hangat. Gimana ceritanya Mas Sam sakit perut, padahal besok acara Sinta dan Sylvia? Ucap Kirei, lalu keluar dari kamarnya dan turun ke bawah. Saat Kirei sedang mengambil kotak obat, dia dikejutkan dengan kemunculan mamihnya di belakangnya. Nih, Kirei yang kaget, sampai mengelus dadanya. Mami mau ngambil obat. Ucap Bu Nisa. Obat untuk siapa Mi? Tanya Kirei, yang sama, dirinya pun sedang mencari obat diare. Papi, dia sakit perut, dari tadi bolak-balik ke toilet terus. Jawab Bu Nisa. Kirei sampai mengerutkan alisnya. Ternyata bukan hanya suaminya saja yang sakit perut, tapi papihnya juga. Kamu sendiri? Bu Nisa bertanya balik. Mas Sam juga sakit perut Mi, cicit Kirei, sambil meringis. Bu Nisa geleng-geleng kepala, karena suami dan anaknya malah kompak sakit perut. Ternyata tadi Pak Reza ikut memakan sisa rujak mangga itu. Walaupun tidak banyak, tapi cukup memborbardir perutnya sekarang. Kirei dan Bu Nisa pun kembali ke kamar mereka masing-masing, dengan membawakan obat dan air hangat. Ceklek, Kirei masuk ke kamarnya lagi. Ayo Mas, minum dulu obatnya. Titah Kirei. Lalu membantu bayi besarnya itu untuk minum obat. Terima kasih. Ucap Sam. Kirei juga mengambil minyak angin, untuk mengusapkannya di perut suaminya. Kau lanjut tidur saja. Aku tidak apa-apa. Ucap Sam, yang justru merasa tak tega sudah mengganggu waktu tidur istrinya. Bagaimana aku bisa tidur? Kalau suamiku sedang sakit. Makanya jangan nakal. Sudah tahu perutnya tidak bisa makan pedas. Omel Kirei, sambil mencabikkan bibirnya. Kap. Sam malah gemas melihat bibir Kirei yang sedang mengomelinya. Apa kau takut jika aku sakit? Tanya Sam. Kirei tak menjawabnya, karena itu pertanyaan tidak penting, yang seharusnya tak perlu ditanyakan lagi. Gimana Mas? Sudah enakan belum? Tanya Kirei, setelah 30 menit, Sam tidak ke toilet lagi. Aku sudah sembuh. Jawab Sam. Lalu memeluk Kirei, dan menciuminya. No Mas. Cegah Kirei, saat Sam malah akan menerkamnya. Besok kita harus bangun pagi-pagi, jadi sekarang kita istirahat. Ucap Kirei, tidur di lengan suaminya, dan menyusupkan wajahnya pada dada suaminya. 84. Roy, wajahmu kenapa? 85. Pagi ini semua anggota keluarga itu tengah sibuk berdandan, karena acara akan dimulai jam 9 pagi nanti, tapi tamu untuk tamu undangan keluarga dan kerabat terdekat pastinya sudah hadir dari jam 7:08 pagi. Mas, bajunya sudah aku siapkan. Aku mau lihat baby triplet dulu. Susan dan Laras juga kan harus dandan mereka. Ucap Kirei, yang sudah lebih dulu bangun dan bersiap, sementara Sam masih di kamar mandi. Kirei keluar dari kamarnya, menuju kamar baby triplet, di bawah sudah ada beberapa tamu keluarga yang datang, seperti orang tuanya Adam. Dan mamahnya Sinta. Ceklek, Kirei masuk ke kamar baby triplet, dan melihat ketiga bayinya baru saja selesai dimandikan oleh Susan dan Laras. Biar aku bantu Sus. Ucap Kirei, melihat kedua suster baby triplet itu belum bersiap. Mami. Baby Kim yang sepertinya meminta dipakaikan baju oleh mominya. Iya sayang, Kim pakai baju dulu ya. Biar makin cantik. Sahut Kirei, memakaikan baby triplet baju yang senada dengan dirinya dan Sam. Yaitu perpaduan warna putih dan baby pink. Susan membantu Kirei mendandani baby Ken. Sus, jangan dulu dipakaikan sepatunya, biar pakai kaos kaki saja. Mereka tidak betah pakai sepatu. Ucap Kirei.
Kirei pun menata rambut baby Kim yang sekarang begitu lebat dan sudah lumayan panjang sebahu. Kirei menguncir ala pohon kelapa rambut baby Kim, dan memakaikan sedikit poni pada bagian depannya. Lucu sekali Kim. Hua. Baby Kim menangis, karena baby Semi yang jahil, tangannya langsung menarik rambut baby Kim yang baru selesai dikuncir oleh mominya. Semi, kenapa kamu suka jahil sama kakakmu? Kirei yang langsung memindahkan posisi duduknya baby Semi, mami, cucu. Baby Semi, yang minta mimi susu. Sebentar ya sayang, momi mau merapikan abangmu dulu. Sahut Kirei, lalu menyisir rambut baby Ken. Sus, kalian dandan dulu saja, pakai baju yang kemarin sudah diberikan mami. Titah Kirei. Sus-Susan dan Laras pun keluar dari kamar baby triplet, dan berdandan di kamarnya. Karena mereka tadi sudah mandi, jadi Sus-Susan Laras hanya tinggal memoles wajahnya dengan makeup dan berganti baju saja. Ras, apa tidak terlalu menor itu dandanan kamu? Tegur Sus-Susan, yang melihat dandanan Sus Laras berlebihan sekarang ini. Harus sedikit beda mbak, siapa tahu banyak tamu-tamu ganteng dan single nanti, seperti di resepsi pernikahan Non Sylvia waktu itu. Sahut Sus Laras. Sus-Susan menggelengkan kepalanya, sambil tersenyum kecil. Bukan merendahkan, tapi Sus-Susan melihat tamu-tamu yang hadir bukanlah kalangan orang biasa. Mbak doakan semoga nanti ada tamu yang nyantol sama kamu Ras. Ucap Sus-Susan. Yang kasihan juga melihat Sus Laras di usianya sekarang ini masih belum menikah, dan sudah 2 kali ditinggal nikah. 86. Tapi kita harus tetap fokus menjaga baby triplet Ras, Non Kirei dan Tuan Sam sudah begitu baik pada kita, bulan depan gaji kita naik, dan diajak jalan-jalan ke Bali. Tutur Sus-Susan mengingatkan tugas menerka nanti. Karena ketiga bayi itu memang benar-benar aktif, apalagi mereka sekarang sudah merangkak dan bisa berdiri berpegang pada benda yang ada di sekelilingnya. Aku pusing mbak megang baby Semi, dia paling aktif, keluh Sus Laras, karena dia memang difokuskan memegang baby Semi. Hehe. Ya namanya juga bayi Ras, baby Kim juga sama aktif. Hanya baby Ken saja yang kalem dan anteng. Sahut Sus-Susan, menggosipkan ketiga bayi asuhannya itu. Untung saja mereka sudah terlatih kesabarannya. Dan tentunya mereka sabar dan bertahan karena gaji dan mempunyai majikan yang seperti Kirei. Padahal mereka kembar ya mbak, kok bisa berbeda sifatnya gitu? Bagaimana nanti kalau mereka sudah dewasa ya? Celetuk Sus Laras, membayangkan ketiga bayi itu sudah dewasa nantinya. Ya. Pastinya cantik dan ganteng-ganteng Ras, dari orok saja mereka sudah memiliki rupa yang sempurna, seperti orang tuanya. Di kamar baby triplet, Kirei baru saja selesai menyusui baby triplet bergantian, agar baby triplet nantinya anteng, tidak rewel, karena sudah pasti di rumah Bu Nisa nanti akan rame dan bising. Hufet. Momi jadi lapar, setelah menyusui kalian. Ucap Kirei, menunggu dulu kedua suster baby triplet selesai berdandan. Ceklek, Sus-Susan dan Laras masuk kembali ke kamar baby triplet. Cantik sekali Sus Laras. Puji Kirei tersenyum, melihat wajah Sus Laras yang full makeup. Kirei keluar dari kamar baby triplet, lalu turun ke bawah, untuk mengisi sedikit perutnya dulu. Ya, namanya juga busui, pasti sering lapar setelah menyusui 3 bayi bersamaan. Nih, Rei mau sarapan duluan ya. Tadi Rei abis menyusui baby triplet. Ucap Kirei, melihat mami dan papihnya sudah rapi. Dan sedang mengarahkan orang catering. Iya, kamu makan duluan saja. Sahut Bu Nisa. Tante. Kirei yang sedang makan, bangun dari duduknya menyapa mamahnya Sinta. Sinta belum keluar dari kamarnya Tan. Tanya Ki, yang belum melihat orang yang punya acara.
Sementara Adam dan Sylvia mereka sudah kelihatan, dan sedang duduk di ruang tengah, bersama Bu Yanti dan Pak Bima. Tante juga dari tadi menunggu Sinta dan Roy, masa mereka masih tidur? Sahut Bu Mira. Coba saja Tante ke kamarnya, takutnya memang begitu hehe. Sahut Kirei, lalu melanjutkan sarapannya dulu dengan cepat. Karena Sam juga belum kelihatan turun. Kenapa harus warna pink sih? Monolog Sam, yang sudah memakai celana panjang berwarna putih, dan dari tadi dia masih belum mengenakan bajunya. Karena warna bajunya adalah warna pink. Ceklek, Kirei masuk ke kamarnya. Mas, kenapa belum pakai baju? Tanya Kirei. Aku pakai baju yang lain saja. Sahut Sam. No, Mas, ini kan baju seragam untuk anggota keluarga. Baby triplet pun sama memakai baju baby pink. 87. Dan putih. Ini aku juga. Masa Mas Sam mau beda sendiri? Tapi kenapa harus pink sih, kenapa tidak putih atau? Ayo pakai. Sela Kirei, yang memakaikan baju itu pada suaminya. Tampan kok, masih kelihatan maconya. Apalagi kalau lagi di ranjang Raau. Goda Kirei. Kirei merapikan rambutnya, lalu memakaikan pasmina pada kepalanya. Ayo mas, mamahnya Sinta, dan orang tuanya Kak Adam sudah datang dari tadi. Ajak Kirei. Keluar dan turun ke bawah bersama suaminya. Saat sudah di bawah ternyata baby triplet sudah berada di ruang keluarga, dan sedang dipangku oleh Adam, Sylvia dan juga Bu Yanti. Tante, Om. Kirei menyapa dan menyalimi tangan Bu Yanti dan Pak Bima. Baby triplet lucu sekali, dan tidak rewel. Puji Bu Yanti. Mereka tidak rewel, kalau perutnya kenyang Tante. Kebetulan tadi Rei sudah menyusui mereka. Sahut Kirei. Papa, Pah. Baby Ken yang sedang dipangku oleh Adam, langsung memanggil papahnya, saat melihat papahnya duduk di sofa samping Adam. Adam pun memberikan baby Ken pada Sam. Sam malah menatap fokus pada baju yang dikenakan Adam. Karena untuk celananya Adam pun memakai warna yang sama dengannya. Kenapa kau memakai baju warna biru? Tanya Sam pada Adam. Memang ini yang berikan Mami. Sahut Adam. Yang tak mengerti, kenapa Sam mempertanyakan warna bajunya. Kak Adam dan Sylvia memakai seragam warna biru, karena bayi mereka kan berjenis kelamin laki-laki mas. Ucap Kirei. Yang lucu melihat ekspresi suaminya. Di kamarnya Sinta dan Roy sebenarnya sudah bangun dan bersiap sedari tadi. Tapi Roy tidak mau keluar karena wajahnya saat ini terlihat aneh sekali, di mana rahang dan dagunya ditumbuhi oleh bulu-bulu. Mas, ayo kita keluar. Ajak Sinta. Aku akan memakai masker dulu. Sahut Roy, dengan wajahnya yang ditekuk. Dan kesal pada Sinta. Karena itu ulah dari Sinta. Jangan dong. Aku suka melihat Mas Roy seperti sekarang ini, terlihat seperti aktor Turki. Cegah Sinta. Yang justru menyukai penampilan wajah suaminya sekarang. Entah karena memang bawaan baby twins, atau memang selera Sinta sekarang menyukai yang brewokan. Tok, tok, tok. Bu Nisa mengetuk pintu kamar Roy, karena semua tamu sudah hadir, dan 30 menit lagi acaranya akan dimulai. Roy, Sinta, kenapa kalian belum keluar? Panggil Bu Nisa di luar pintu kamar itu. Sinta yang mendengar suara mamihnya pun langsung bergegas membuka kunci pintu kamarnya. Sementara Roy masih duduk di tepi ranjangnya, membelakangi pintu. Ayo keluar. Semua tamu sudah hadir. Ajak Bu Nisa. Yang melihat Sinta begitu cantik, mengenakan baju yang sama seperti Kirei, yaitu baju atasan panjang berwarna baby pink, dan rok sutra panjang berwarna putih. Ayo. Ajak Bu Nisa lagi, karena Sinta malah melirik suaminya.
Roy, panggil Bu Nisa. Roy pun terpaksa bangun, dan berjalan untuk keluar. Bu Nisa membelalakkan matanya, kala melihat wajah Roy sekarang. 88. Roy, wajahmu kenapa? Tanya Bu Nisa, sampai meraba rahang dan dagunya Roy. Ini karena Sintami, dia ngidam melihat Roy berewokan. Sahut Roy, dengan bibir yang cemberut. Bewahaha. Bu Nisa yang sudah tampil elegan, sekarang malah tertawa ngakak. Dia sampai meneteskan air matanya. Karena melihat dan mendengar alasan dari Roy. Makin tampan kan Mas Roy? Tanya Sinta. Bu Nisa pun berpura-pura menganggukkan kepalanya. Lalu membawa Sinta dan Roy ke taman. Karena acaranya di outdoor. Roy, Tuan Roy. Roy, Bang Roy. Kedua pasangan Kirei Sam dan Sylvia Adam. Begitu terkejut dan ngakak melihat wajah baru Roy saat ini. Ini pasti kerjaan Sinta. Gumam Kirei, yang sudah bisa menebaknya. Mas, senang banget sih ngetawain orang. Kirei mencubit suaminya, yang sejak tadi memperhatikan wajah Roy yang duduk di depan, bersama Sinta, mami papihnya, Adam Sylvia, berserta orang tuanya Adam. Karena memang itu acara Sinta dan Sylvia. Acara pun dimulai oleh Pak Ustadz yang dulu juga memimpin secara syukurannya kehamilan Kirei. Dan sampai saat ini mulut Sam tidak bisa tertutup rapat, dia masih saja menertawakan Roy. Maaf, ucap Suslaras, yang tadi habis mengambil botol minum baby triplet, dan tak sengaja bertabrakan dengan Rizal yang baru datang. Tidak apa-apa. Sahut Rizal, seraya tersenyum. Karena pas sekali dia bertemu lagi dengan perempuan yang waktu itu dia lihat di acara resepsi Adam. Tamunya Bu Nisa ya? Tanya Suslaras. Aku temannya Adam dan Sylvia. Jawab Rizal. Ayo mari. Acaranya di taman. Ajak Suslaras. Rizal pun mengikuti Suslaras dari belakang. Dengan kepalanya yang berpikir bagaimana caranya dia mendekati Suslaras dan meminta nomor handphonenya nanti. Kamu, duduk di sana saja. Ucap Suslaras, karena Rizal malah duduk di bagian kursi yang Suslaras dan Susan tempati. Tidak apa-apa aku di sini saja. Tidak enak acaranya sedang berlangsung, Rizal beralasan. Rizal terus melancarkan aksinya, agar bisa akrab dengan Suslaras, sampai dia pun membantu Suslaras menggendong baby triplet, yang tidak mau diam jika didudukan di sofa. Aduh. Maaf ya, jadi ikutan repot sama baby triplet, padahal kamu tamu. Ucap Suslaras. Yang penting nanti ada imbalannya. Canda Rizal. Kalau untuk imbalan, nanti kamu minta saja pada Tuan Sam dan Non Kirei. Sahut Suslaras, yang lama-lama menjadi akrab dengan Rizal. Karena Rizal yang aktif mengajaknya bicara. Sementara Susan dia membiarkan saja Suslaras mengobrol dengan Rizal. Siapa tahu doa Suslaras terkabul, mendapatkan jodoh di acara ini. Tenang saja, aku bukan mau minta imbalan uang ataupun barang, tapi imbalannya aku minta nomor 89. Handphone kamu, kalau boleh. Ucap Rizal, yang membuat Suslaras memalingkan wajahnya, dan tersenyum. Baby Ken yang sejak tadi digendong oleh Rizal, sampai ketiduran, dan Suslaras, meminta Rizal untuk menidurkannya di strollernya. Terima kasih ya. Ucap Susilaras, yang sejak tadi jadi senyum-senyum sendiri. Dan mencuri pandang pada wajah Rizal, yang kelihatannya lebih muda darinya. Mana handphonenya? Todong Suslaras. Rizal pun dengan cepat mengeluarkan handphone di sakunya, dan memberikan pada Suslaras. Ini. Suslaras mengembalikannya lagi, setelah barusan dia mencatat nomornya di handphone Rizal. Terima kasih. Ucap Rizal, yang girang. Karena sudah mendapatkan nomor Suslaras.
Tidak sia-sia dia menyempatkan waktu untuk datang di acaranya Adam dan Sylvia hari ini. Setelah acaranya pengajiannya selesai, kini keluarga dan tamu undangan pun mulai menikmati hidangan yang ada. Roy, kau cocok sekali brewokan seperti itu. Goda Sam. Aku besok akan cuti dulu. Sahut Roy, yang kesal pada Sam dan Adam. Karena sejak tadi mereka berdualah yang puas menertawakannya. Sin, kelakuanmu memang luar binasa. Bisik Kirei pada Sinta. Tapi aku suka Rei, Mas Roy terlihat semakin maco. Kamu mau coba tidak pada Om Sam? 90. Sam langsung menjauhkan Kirei dari Sinta, sebelum otak Kirei terkontaminasi oleh Sinta. Bang, Sylvia menggoda abangnya, yang sejak tadi wajah Roy tak seceria yang lainnya. Kenapa? Kamu juga mau menertawakan abangmu? Ketus Roy. Hehe, abang mirip Walid. Celetuk Sylvia. Walid. Beo Roy, melirik Sylvia yang cekikikan. Iya bang, coba deh nanti abang nonton filmnya. Dan Kak Sinta, yang jadi dewinya. Sahut Sylvia, yang masih tertawa. Mas, aku mau makan yang itu. Sinta menghampiri suaminya setelah tadi dia mencicipi beberapa makanan yang terhidang di acara itu. Memang mata Mommy Baby Twins sangat jelalatan sekali, hampir semua menu makanan dia cicipi. Yang mana? Tanya Roy. Itu tuh, tahu pakai kayak dirujak gitu. Tunjuk Sinta. Roy dan Sinta pun menghampiri meja makanan itu, yang dijaga oleh seorang laki-laki muda. Ini namanya apa? Tanya Sinta. Ini tahu gejrot nyonya. Jawabnya, sambil tersenyum ramah pada Sinta. Aku mau coba, jangan terlalu pedas ya. Pesan Sinta. Setelah dibuatkan, Roy pun membawa tahu gejrot itu ke meja mereka. Di mana Sam, Kirei, Sylvie dan Adam juga duduk di sana. Mas, sudah belum? Tanya Kirei, yang sedang menyuapi Sam dimsum. Kau tidak makan? Tanya Sam, yang melihat Kirei tadi hanya makan sedikit saja. Masih kenyang mas, tadi pagi kan aku juga sudah sarapan. Sahut Kirei, yang ingin segera menghampiri baby triplet. Di mana saat ini baby triplet sedang di ruang keluarga, ketiga bayi itu didudukan di karpet, dan diberikan semua mainannya. Aku mau lihat baby triplet dulu mas, izin Kirei. Kirei pun masuk ke dalam, dan melihat Sus Laras tengah duduk berduaan dengan seorang laki-laki, yang Kirei belum kenal. Tapi Kirei tahu jika itu adalah temannya Adam. Ekem. Kirei berdeham. Sus-Susan, Laras dan Rizal pun langsung menoleh ke belakang. Non, ucap Sus-Susan. Kalian sudah makan Sus? Tanya Kirei. Sudah non, kebetulan tadi ada yang membantu kita jagain baby triplet. Sahut Sus-Susan. Kirei mengerutkan alisnya, menatap mereka. Iya non, tadi Tuan Rizal yang membantu menjaga baby triplet, saat kita makan. Jelas Sus-Susan. 91. Oh, terima kasih ya. Maaf jadi merepotkan. Padahal kamu tamu di sini. Ucap Kirei, pada Rizal. Tidak apa-apa, aku senang melihat ketiga bayi itu, lucu. Sahut Rizal, padahal sebenarnya ada udang di balik peyek dia membantu mengasuh baby triplet. Mami. Baby Kim langsung merangkak menghampiri mominya. Kim sayang, mau bobo siang? Tanya Kirei. Dan baby Kim menggelengkan kepalanya, seolah mengerti dengan ucapan mominya. Ken dan Semi terlihat anteng dan akur bermain bersama. Sus, mereka sudah minum susu. Sudah non, tadi juga sudah makan buahnya. Jawab Sus Laras. Mereka kalau rame begini pasti tidak akan bisa tidur siang. Ucap Kirei. Kim ikut sama Momi ya, biar kakak dan adik anteng. Ajak Kirei,
lalu membawa baby Kim ke taman lagi. Sementara Rizal, masih di sana, menemani Susan dan Laras menjaga baby Ken dan Semi. Kamu makan dessert tidak? Biar aku ambilkan. Tawar Rizal pada Laras. Boleh. Jawab Laras, yang terlihat salah tingkah. Rizal pun pergi ke taman, untuk mengambil beberapa menu dessert, untuknya, Laras dan Susan. Zal, panggil Adam. Rizal pun langsung menghampiri Adam dan Sylvia. Apa kamu sudah menemukan seseorang yang kamu cari itu? Tanya Adam. Laras kan? Celetuk Sylvia. Yang sudah tahu. Dan melihat sejak tadi Rizal bersama baby triplet dan kedua susternya. Aku sedang usaha Dam, sorry. Jika kedatanganku hanya formalitas saja. Canda Rizal. Semoga berhasil. Ucap Adam, menepuk bahu Rizal, di mana Rizal sedang mengambil beberapa menu dessert kenampannya, untuk dia bawa ke dalam. Kim, sayang. Sini. Bu Nisa langsung merebut baby Kim dari Kirei. Baby triplet sudah makan? Tanya Bu Nisa, yang baru ingat pada ketiga cucunya itu, karena sejak tadi Bu Nisa, Pak Reza, Bu Mira, dan kedua orang tua Adam cukup sibuk, melayani para tamu yang hadir. Sudah Mi, cuma mereka tidak mau tidur siang. Ken dan Semi sedang akur, anteng main bersama di dalam. Sahut Kirei. Kembali duduk di samping suaminya. Kim menang seperti mempunyai magnet, dia seperti gula yang selalu dikerubuni semut. Sekarang saja para tamu terdekat Bu Nisa bergantian menggendong baby Kim. Mi, Kim sebaiknya di dalam saja. Ucap Sam, yang tidak suka baby Kim terlalu banyak dipegang oleh orang lain. Apalagi melihat baby Kim yang sudah kegerahan. Papa, Kim yang seperti meminta tolong pada papahnya. Dan Sam langsung mengambil baby Kim. Geraham. Tanya Sam, mengusap keringat di dahi baby Kim. Padahal di luar sudah disediakan AC portable, dan kipas angin. Hei, kenapa pipimu merah begini? Sinta, yang juga yang menghampiri baby Kim. Dia kecapean, dari tadi diover ali terus. Canda Kirei. 92. Mami. Berry. Kim menunjuk ke arah strawberry di meja itu. Kamu mau Kim? Tanya Kirei, lalu mengambilkannya satu. Manis Mas, Kirei, yang juga memakannya. Jam 4 sore acara pun selesai, semua tamu sudah pulang. Hanya tinggal keluarga inti saja yang masih ada di rumah Bu Nisa. Beberapa petugas kebersihan pun, sedang membereskan taman yang tadi dipakai untuk tempat acaranya. Bu Nisa, Pak Reza, kita mau berpamitan untuk pulang dulu. Terima kasih sekali untuk acaranya. Ini sangat berkesan sekali. Ucap Bu Yanti, yang akan pulang, bersama suaminya, Adam dan juga Sylvia. Loh tidak menginap saja? Tawar Bu Nisa. Mungkin lain kali saja, dan nanti untuk acara 7 bulanannya Sylvia, Bu Nisa dan Pak Reza lah yang harus datang ke rumah saya. Sahut Bu Yanti, lalu berpamitan pada semua anggota di rumah itu. Bang, Sylvie pulang dulu ya. Pamit Sylvia pada abangnya. Roy mengusap kepala dan perut Sylvia. Setelah keluarga dari pihak Adam pulang, kini hanya tinggal Roy, Sinta dan Bu Mira. Mi, Roy dan Sinta juga pulang dulu ya. Ucap Roy, yang malam ini tak menginap di rumah mamihnya lagi. Karena kasihan pada mamahnya Sinta. Iya, ingat jaga istrimu. Dan harap sabar saja. Nama orang hamil itu kan memang beda-beda. Pesan Bu Nisa pada Roy, yang tahu pasti Roy kelimpungan menghadapi sikap Sinta yang sedang hamil sekarang. Kamu juga, jangan aneh-aneh lagi kasihan suamimu. Ucap Bu Nisa, pada Sinta yang sedang memeluknya. Iya Mi, hehe.
Sahut Sinta. Sinta dan Kirei berpelukan dulu, tak lupa Sinta juga menciumi Baby Triplet. Sampai mereka menangis. Sus, bawa Baby Triplet ke kamar. Titah Sam, yang melihat ketiga bayinya sudah lepek dan lecet, seharian ini jadi bahan sasaran kegemasan semua orang. Kalau kamu mau coba, minyaknya ada di laci nakas kamar Mas Roy. Bisik Sinta pada Kirei. Sebelum dia digeret suaminya keluar dan pulang ke rumah Bu Mira. Baby Triplet saat ini sedang dimandikan oleh Sus Susan dan Laras. Dan wajah Sus Laras dari tadi terlihat senyum-senyum sendiri. Ras, fokus, ucap Sus Susan. Iya Mbak, justru aku sekarang semakin semangat kerjanya. Sahut Sus Laras. Ya siapa yang tidak baper, didekati oleh laki-laki ganteng, pengusaha. Dan masih muda. Sus Laras seperti ketiban durian runtuh, setelah kemarin ketiban tangga. Setelah selesai memandikan dan memakaikan baju pada Baby Triplet, Sus Susan dan Laras pun bergantian untuk mandi. Karena Sam dan Kirei juga saat ini sedang membersihkan diri di kamarnya. Walid. Roy mengetik nama itu di pencarian Mbah Google, karena penas pada ucapan Sylvia tadi. Dan hampir saja Roy menjat handfeednya sendiri. Ialah muncul foto Walid di layar handphonenya. Astaga, ternyata mereka sama-sama gila. Ucap Roy pada Sinta dan Sylvia. 93. Siapa yang gila Mas? Tanya Sinta, yang baru keluar dari kamar mandi. Besok aku ingin membersihkan bulu-bulu ini dari wajahku. Aku tidak akan masuk kantor jika masih seperti ini. 94. Setelah selesai membersihkan dirinya, seperti biasa, Kirei ke kamar Baby Triplet dulu, untuk menidurkan ketiga bayi itu. Ceklek, Kirei masuk, dan melihat Baby Ken sudah tertidur. Sementara Baby Kim dan Semi sedang bermain di bawah sambil merangkak kemana-mana. Ken, sayang kamu sudah tidur. Kap, capek iya. Kirei mengusap-usap kepala Baby Ken. Karena Baby Ken sejak lahir dia paling anteng dan tak merepotkan seperti adik-adiknya. Mami. Baby Semi merangkak ke arah Kirei, dan memegangi betisnya hendak berdiri. Iya sayang. Kirei langsung meraih tubuh gemoy Baby Semi. Tuh lihat kakak sudah bobo, kenapa Semi belum bobo hem? No, no. Sahut Baby Semi, sambil menepuk-nepuk wajah Kirei. Mami. Si Princess Kim yang juga menghampiri Kirei, seolah iri melihat adiknya digendong. Momi sekarang tidak kuat menggendong kalian berdua. Kirei yang langsung mendudukan Baby Semi kembali ke karpet. Mimi yo. Setelah itu kalian bobo ya. Tadi siang kalian tidak bobo. Ajak Kirei. Membawa Baby Kim dan Semi naik ke atas kasur, untuk dia susui langsung. Saat Kirei tengah fokus menyusui Baby Kim dan Semi, Sus Susan diam-diam bermain handphone, dan sepertinya dia tengah berbalas pesan dengan seseorang. Sus. Panggil Kirei, setelah selesai menyusui Baby Kim dan Semi. Sus Laras tak menyahutinya. Sus. Iya non kenapa? Sahut Sus Laras, yang tampak kaget karena terlalu fokus pada handphonenya. Sus Laras kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Kirei, nenatap heran. Itu non, tadi saya lagi baca-baca komentar deterjen Konoha di TokTok. Jawab Sus Laras yang berbohong. Hums. Kirei menggelengkan kepalanya. Baby Triplet sudah tidur, aku balik ke kamar lagi ya. Ucap Kirei pada Sus Laras, karena Sus Susan tadi sedang mencuci dan mensterilkan botol-botol susu Baby Triplet. Iya non. Jawab Sus Laras. Lalu duduk di tempat tidur, samping Baby Semi. Ceklek, Kirei kembali masuk ke kamarnya, dan melihat Sam sedang tengkurap di atas kasur. Mas, kenapa tidak memakai baju? Aku ingin memintamu untuk memijatku,
badanku rasanya pegal-pegal. Pinta Sam. Kirei pun langsung mengambil minyak massage, untuk memijat punggung suaminya. Duduk di atasku. Titah Sam, karena posisi Kirei duduk di sampingnya. Kirei memijat lembut punggung suaminya, sekitar 15 menitan. Karena Sam tak tega menyuruhnya lama-lama. Sam juga tahu pasti Kirei juga merasa lelah sama sepertinya. 95. Mas, mau apa? Tanya Kirei. Gantian memijatmu. Jawab Sam, lalu mulai memijat bagian betis dan kaki Kirei. Pelan-pelan mas. Ini sudah pelan. Sahut Sam, yang merasa pijatannya pada Kirei tanpa mengeluarkan tenaga. Setelah selesai, Sam memeluk Kirei. Dengan posisi Kirei tidur di lengannya. Ah mas. D3 sah Kirei, saat Sam iseng menggigit daun telinganya. Besok kita kembali pulang ke rumah kita ya. Ucap Sam, yang merasa tak betah berlama-lama tinggal di rumah maminya. Walaupun hubungan mereka kini sudah harmonis. Terserah mas saja. Jawab Kirei. Aku ingin, 20 menit saja ya. Pinta Sam, walaupun dia dan Kirei sama-sama kecapean. Tapi juniornya di bawah tidak bisa dikondisikan, di mana junior tahu waktu hanya 20 menit saja, tanpa sadar mereka sudah menghabiskan waktu hampir 1 jam. Dan mereka langsung tertidur, dengan posisi berpelukan. Pagi ini Bella menemani Dr. Arnold ke rumah sakit, bertemu dengan pimpinan rumah sakit, untuk mencoba menarik kembali surat pengunduran dirinya. 96. Semoga masih bisa ya mas. Ucap Bella, memberi support. Bella menunggu di luar, dan Dr. Arnold masuk ke ruangan pimpinan rumah sakit itu. Kamu tunggu dulu di sini ya Bel. Ucap Dr. Arnold sebelum masuk ke dalam sana. Bella menunggu dengan harap-harap cemas, pasalnya sudah hampir 30 menit, Dr. Arnold masih belum ada tanda-tanda keluar. Dan setelah menunggu 15 menit lagi, barulah Dr. Arnold keluar. Dengan ekspresi wajahnya yang tidak bisa ditebak. Mas bagaimana? Tanya Bella. Dr. Arnold terdiam. Mas. Lusa kita pulang ke kampungku Bel, jawabnya dengan ekspresi lesu. Bella langsung meraih tangan Dr. Arnold, menatapnya seraya memberi senyuman manis. Tidak apa-apa, aku akan ikut dengan Mas Arnold, dimanapun itu. Jawab Bella, yang menduga jawaban dari mulut Dr. Arnold, sudah bisa ditebak. Jika Dr. Arnold tidak bisa menarik surat pengunduran dirinya. Dan, setelah menikah nanti, kita tunda dulu bulan madu kita. Karena, aku hanya diberi cuti minggu. Ucap Dr. Arnold sambil tersenyum lebar, dan matanya berseri. Maksudnya? Tanya Bella mengernyitkan dahinya. Kita akan kembali ke Jakarta. Dan aku kembali praktek di rumah sakit ini lagi. Jelasnya. Serius mas. Bella sampai membelalakan matanya dan langsung memeluk Dr. Arnold. Kini mereka pun langsung pulang ke apartemennya lagi. Untuk mempersiapkan kepulangan mereka nanti ke Kalimantan. Dr. Aldi pasti akan senang juga mas, jika tahu kabar ini. Ucap Bella, yang sedang mempacking barang-barangnya dan Dr. Arnold.